Halo semuanya, Assalamualaikum, Rahayu semuanya. Jadi kemarin gue kepo di Instagram gue bikin kayak Q&A gitu. Gue lebih tepatnya sih gue penasaran sih pertanyaan apa yang masuk ke gue gitu kan. Kira-kira story kayak gini. Terus udah ada 12 respon, ya banyak yang nanya, ada yang cuman asal nanya, ada juga yang memang pertanyaannya bermutu buat gue. Jadi kenapa nggak gue bahas di sini aja, biar bisa lebih jelas, biar bisa lebih panjang, biar bisa orang tuh nggak miskomunikasi dengannya. Akhirnya pertanyaannya kira-kira kayak gini. Nah itu kira-kira pertanyaannya, kita coba bahas satu persatu gitu ya. Pertanyaan pertama dari Fatin JS, nih temen gue ya, temen nongkrong gue. Dia nanya, jodoh bisa dilihat nggak nih? Pakai emoticon sedih 3 biji. Tugas-tugas orang-orang kayak gue gini lebih mengarahkan pribadi lo lebih baik gitu sih. Cuman sebatas mengarahkan pribadi lo lebih baik. Kalau untuk jodoh di mana atau bisa dilihat jodoh apa enggak, ya itu kan tetap rahasia yang di atas kan. Kalau kita hanya bertugas mengarahkan lo lebih baik, karena saat lo mau dapet cewek baik, lo harus jadi cowok baik gak sih? Kan kira-kira gitu. Habis itu ada nanya, ini ordinary fuck guy. Nama aslinya Raka. Raka ini gue ditugasin waktu itu ke Bandung, dan dia jadi customer gue waktu itu tahun 2015 atau 2016 gitu kira-kira. Dan sampai sekarang 2020 dia masih suka DM gue, kayak nanya, bang apa kabar lo, sehat nggak, segala macam ini itu. Ini salut sih sama Raka. Kita memang nggak sering ketemu, cuma ketemu sekali doang mungkin waktu itu di Bandung. Sampai sekarang dia bisa rutin nanya kabar gue sama temen gue tuh, tim gue. Keren sih Raka. Dia nanya, bang sehat, semoga sehat selalu dan terus membaik ya bang. Amin, thank you Raka. Gue kemarin sempet sakit 8 bulan, lumpuh, berat badan gue turun 70 kilo. Dan salah satunya orang yang nanya gue nih si Raka, bang kenapa lo kurus banget segala macem. Ya doain aja yang terbaik buat gue, semoga sehat selalu. Menurut gue sakit gue kemarin itu kayak teguran atau balasan karma kali ya. Kayak karma baik, karma buruk gue lagi ditebus gitu loh. Karena kan dimanapun kan sakit itu ngurangi dosa ya. Mungkin sebelum-sebelumnya gue banyak dosa kali ya. Pertanyaan yang ketiga, ini Li Desi. Gue panggilnya Desi, dia tuh model. Gue tuh pernah fotoin dia beberapa kali ya, ketemu gak sengaja. Dia nanya, capek gak? Mungkin yang dia nanya tuh capek gak sih jadi indigo? Mungkin pertanyaannya kayak gitu kali ya. Kalau dibilang capek, gak capek sih, menurut gue capek ya. Karena ya lo gak enak aja dari indigo tuh sebenarnya gak enak. Dari gue kecil kaget dan gak terbiasa, sampai sekolah waktu itu nggak pernah punya temen. SMP 1 tuh benar-benar nggak punya temen sama sekali karena gue ngobrolnya sama begituan. Dibilang capek sih, karena gue kalau bisa menolak gue pengen menolak. Kesimpulannya kira-kira kayak gitu Des. Kita lanjut. Pertanyaan keempat dari Jesse Iren. Ini teman main gue di Mobile Legend. Dulu kita nongkrong bareng, terus sekarang ketemu di game, ketemu lagi nggak sengaja di game, akhirnya main terus bareng. Dia nanya, apa sih hal tersulit dan terberat selama menjadi indigo? Hal tersulit dan terberat, menurut gue terberat karena tanggung jawabnya. Lo ditakdirin jadi indigo dan lo bisa manfaatin baiknya apa saat lo punya kelebihan yang orang lain nggak punya gitu loh. Ini berat banget tanggung jawabnya menurut gue. Akhirnya gue berusaha membantu orang banyak, kasus apapun ya, dari disantet, kesurupan, segala macem. Gue mencoba bantu, ya itu tanggung jawab gue karena gue ditakdirkan sebagai orang yang punya kelebihan. Menurut gue berat karena satu sisi saat lo berusaha menolong, kadang-kadang lo yang kena imbasnya gitu loh. Contoh gue nelangin orang disantet, habis orang itu sembuh, pasti besokannya gue dikejar-kejar sama dukunnya. Pasti gitu deh rata-rata, gue ngalaminnya kayak gitu. Berat banget, tapi gue bersyukur karena itu orang sembuh. Dan syaratnya saat orang itu mau sembuh, gue selalu bilang, om, tante, saya bisa sembuhin, tapi kalau mau sembuhin, om sama tante ya ibadahnya harus lebih rajin ya. Setelah saya pulang nih ibadahnya harus lebih rajin. Kalau ibadahnya nggak rajin, ya percuma. Bisa jadi tuh jin balik lagi, nyantet lagi. Itu selalu kata-kata yang gue tanemin setelah gue nyembuhin orang. Ya menurut gue sih itu bermanfaat banget nggak sih? Gue nggak mandang materi, gue nggak minta apapun. Yang penting orang itu sembuh dan orang itu bisa beribadah lebih rajin setelah gue pulang. Enough gitu, itu aja sih. Tapi tanggung jawabnya berat banget. Besokannya gue kenapa-napa, besokannya banyak yang datang ke rumah ini. Apapun nih, tersulit. Kasus gue tersulit, gimana ya? Menurut gue nggak ada yang sulit sih kalau kitanya yakin.
baik lagi sih imannya seberapa kuat. Sulit nggak sulitnya sih tergantung iman lo, menurut gue kayak gitu ya. Tapi berat banget dan sulit banget. Awal mulanya tuh ya lo random banget. Lo dituntut buat bantu orang sedemikian rupa tanpa harus menyalahgunakan apa yang lo punya. Sulit banget. Ini pertanyaannya oke. Pertanyaan kelima, Michelle mau nanya, Ren, menurut lo gue kuliah lagi atau kerja? Kalau kuliah di Taiwan atau di Korea? Pertanyaan kayak gini yang menurut gue sulit dijawab. Kirain suka dukanya jadi indigo atau gimana, tapi pertanyaannya ternyata kayak gini dapetnya. Oke deh, gue kuliah lagi atau kerja? Kalau kayak gini sih gue nggak bisa nentuin pilihannya, karena masing-masing orang kan beda sifatnya. Gue cuma bantu ngasih solusi aja nih, menurut gue aja nggak perlu didengar, tapi setidaknya dipikirin gitu loh. Nggak perlu diikutin ya, tapi dipikirin. Menurut gue lo kerja aja, karena yang gue liat tipikal lo itu ngomongnya pintar, lo bisa pakai apa yang lo punya di kerjaan lo dibanding lo harus kuliah lagi. Walaupun kuliah lebih bagus ya, tapi kan pribadi orang beda-beda. Tapi menurut gue kalau tipe kayak Michelle ini dia harus kerja dulu. Kalau misalkan udah oke kerjaannya, dia standby di situ, ya lo bisa kuliah lagi nggak sih? Di Taiwan apa di Korea? Kalau gue sih milih di Taiwan. Kira-kira gitu kalau jawaban dari gue buat si Michelle ini. Teman gue nanya, jomblo terus kapan ya gue punya pacar lagi? Tuh yang lagi jomblo tuh, coba nih follow tuh Adam KDC. Ini Habibi nih. Si Mario nanya, kapan aneh kayak WKWK? Gue kalau jawab kayak gini bingung sumpah, karena nggak ada yang bagus jawabannya gitu loh. Kalau kapan lo kaya ya lo kerja terus lah sampai bener-bener lo capek, tapi jangan lupa sedekah. Kalau di agama Kristen Katolik intinya tuh lo harus tabur tuai. Lo tabur sebanyak-banyaknya, nanti lo ambil gitu kalau udah berbuah. Jadi lo capek dulu karena lo nabur satu-satu, habis itu lo ambil semua hasilnya nanti ketika semua udah panen gitu kan kasarnya. Kalau di Islam ya lo sedekah yang banyak, karena saat lo bersedekah berarti lo punya amal jariyah ya kalau nggak salah namanya. Nah itu tuh mulia banget, apalagi Islam tuh penting banget buat ngasih yatim piatu gitu kan. Nah menurut gue amal sebanyak-banyaknya dibandingin sama usaha, kayaknya apapun yang lo mau nanti gampang deh, sumpah deh. Karena gue pun sempet kayak gitu dan ya alhamdulillah sekarang cukup. Ini dokter juga nih ya, ini dia dokter, Happy WTHJC, dia dokter tapi dia indigo juga. Gue suka panggil dia Kak Novang, dia suka manggil gue Dede gitu. Dia nanya, indigo itu gimana sih Kak? Menurut gue indigo itu orang yang cacat ya. Menurut gue indigo itu penyakit, jadi gue bilang indigo itu cacat. Kalau prinsip gue ya ini cacat lah, karena lo nggak normal selayaknya orang biasa. Dan 50-50 sih, ada enaknya ada nggak enaknya. Enaknya ya lo bisa pakai ilmu lo buat tahu itu orang baik apa jahat, dia mau jahatin lo apa mau baik sama lo, dia tulus sama lo kelihatan. Terus lo bisa apa lagi ya, lo bisa ya banyak lah pokoknya, plus minus kan banyak spesialisnya juga ya. Indigo tuh nggak cuma bisa lihat setan, ada juga yang bisa penyembuhan doang, ada yang cuma bisa lihat setan doang, ya kayak gitulah kira-kira. Kalau gue indigo tetap cacat, karena kalau disuruh milih gue pun akan nolak. Oke, pertanyaan selanjutnya, ada saran untuk diri gue bro? Gue lupa mukanya kemana, gue lihat dulu ya. Oke, gue udah lihat Instagramnya. Oh, gue inget nih, tentu kalau nggak salah orang yang sempat DM di Instagram gue, karena zaman dulu itu kayak setahun lalu 2019an gitu, gue suka bikin, lu komen gue, lu kasih emoticon ke gue, nanti gue bacain. Itu sering banget tuh, sampai 300 orang lebih semua DM gue buat dibacain doang, dari gue kenal sampai gue nggak kenal sedikit pun. Nah kalau kita bahas pertanyaan Jessie Iren yang tadi, tersulit dan terberatnya apa, banyak hal yang orang lain tuh hopeless banget terus DM ke gue, karena lagi memang gue sengaja pengen ngebacain orang itu bukan sengaja sih, karena gue ganjel aja kayaknya pengen ngebantu orang. Banyak yang komen, ada juga yang bunuh diri, ada yang pengen bunuh diri chat gue.
Kak, saya mau bunuh diri kak sekarang, boleh kasih solusi nggak biar saya nggak jadi bunuh diri. Ada juga yang kayak gitu. Gue bilang kayak gile. Dan akhirnya solusi gue itu dia nggak jadi bunuh diri men. Gue kayak gile, gue siapa anjing sampai orang gue kasih solusi dan dia nggak jadi hopeless, dia nggak jadi suicide gitu kan, dia nggak jadi bunuh diri. Keren banget gue. Akhirnya gue semangat lebih banyak ngebantu orang lagi. Ada saran nggak untuk diri lo bro? Untuk diri lo chill aja sih, santai aja, kurangin pelitnya. Kurangin pelitnya, dibawa santai aja, karena rezeki lo nggak akan kemana. Semakin banyak lo berbagi, semakin banyak apa yang lo dapet. Diringin sama usaha, jangan ragu, pilih-pilih lagi sekarang. Maksud gue saat lo udah punya apa yang di depan mata, udah jalanin dulu, kerjain dulu. Sampai menurut lo udah enough, lo udah capek di bidang itu, ya udah istirahat gitu. Tapi saat lo istirahat juga jangan nyantai-nyantai, masih banyak bidang yang lo belum coba gitu. Jangan standby di bidang sama, karena menurut gue rezeki lo belum tentu di situ. Lo harus nyoba beberapa bidang dulu, baru lo tahu rezeki lo tuh paling banyak di mana dan yang mana yang paling lo nyaman. Karena kalau lo kerja tapi lo nggak nyaman ya percuma. Setiap orang pun yang kaya itu karena dia belajar mencintai dirinya, mencintai kerjaannya dia sendiri. Saat lo udah suka sama kerjaan lo, pasti lo senang nyari duit karena lo suka sama yang lo jalanin. Jadi lebih gampang lagi nyari duit. Kayak gue mungkin hobi fotografer, ya gue nggak expect duitnya bakal banyak kayak gitu kan. Tapi gue suka hobinya, akhirnya ya jadi gampang semuanya. Jadi malah gue seneng kalau kerja lagi foto-foto. Gue seneng juga waktu gue masih di pertambangan segala macam, ketemu orang banyak. Ya kayak gitulah kira-kira. Bang, jodoh gue kemana bang? Sama kali ya, sama kayak pertanyaan pertama, sama kayak pertanyaan si Fatin. Kira-kira kayak gitu guys. Anak indigo jago main mole ya bangke. Tentang gue suka story pas lagi main mole. Tentang sekarang udah cepet banget gue dapet detik 4 aja. Nah ini pertanyaan bagus nih terakhir. Indigo itu bisa lihat apa aja selain setan, selain ghost ya. Selain setan lah intinya. Menurut gue indigo tuh spesialis, banyak spesialisnya. Kayak tadi gue bilang sebelumnya, mungkin kalian pernah ada ketemu indigo yang cuma bisa ngeliat setan, ada juga yang bisa ngerasain doang, ada juga yang bisa komunikasi doang, ada juga yang bisa penyembuhan, healing, ada juga yang kurang lebih kayak jahat gitu, bisa ngerjain orang apapun. Nah jadi selain bisa ngeliat setan ya dia punya kemampuan sesuai apa yang dia punya gitu loh. Tergantung lagi leluhurnya siapa. Karena kan kalau kita bahas indigo kan ada 2 mungkin ya, ada 3 mungkin kira-kira. Ada yang indigo karena tiba-tiba mati suri, jadi pas dia bangun mati suri tiba-tiba dia jadi indigo. Kayak Mama Lauren tuh kan, dia mati suri dulu, pas bangun habis mati suri baru dia sakti banget gitu kan kasarnya. Habis mati suri. Yang kedua karena leluhur, jadi lo indigo dari lahir karena mungkin itu kemungkinan banyaknya leluhur. Contoh leluhur lo siapa, terus sekarang lo jadi indigo ya mungkin karena leluhur lo. Karena gimana pun kan leluhur itu ngambil keturunan yang ganjil ya, keturunan ke-3 atau ke-7 atau ke-9 yang kira-kiranya bisa warisin ilmunya apa yang dia punya. Keturunan Sunan, karena memang keluarga gue juga keluarga nyokap itu keturunan Sunan. Nah dia milih keturunan keberapa, akhirnya jatuhnya ke gue. Makanya ya gue dari lahir udah aneh gitu kasarnya. Terus yang terakhir itu karena lo kepengaruh sama jin. Menurut gue gini, lo kalau udah nggak indigo, udah bersyukur kalau lo nggak indigo. Jangan lo nggak indigo berusaha jadi orang indigo. Dan saat lo belajar sendiri, contohnya lo nyari di Google cara terbang misalkan, lo belajar tuh cara terbang di Google sesuai sama petunjuk Google. Saat lo belajar cara terbang di Google, lo nggak didampingin siapapun, lo nggak didampingin guru kan. Nah percaya nggak, kalau lo nggak didampingin sesuatu, lo belajar sendiri dari Google atau dari YouTube, guru lo itu jin. Jadi pasti saat lo belajar dari Google terbang itu, di samping-samping lo pasti ada jin yang coba ngebantu lo. Berarti secara nggak langsung guru lo itu jin yang ngebantu lo itu, yang ngebimbing lo itu. Kayak gitu. Jadi maksud gue ya kalau memang nggak ditakdirin jadi indigo ya udah enough. Apalagi kalau lo belajar menurut gue sih salah nggak salah ya, karena saat lo belajar pasti lo mau dapat sesuatu saat lo mau bisa dibilang kayak hebat sesaat doang. Tapi kalau lo real dari lahir pasti nggak nyaman kan jadi orang indigo, punya ilmu segala macem. Kalau belajar ya lo dikasih sama guru lo, atau enggak lo beli, namanya syarat gitu ya. Lo kayak beli, contoh
gue mau pelet dong. Habis lo punya pelet kan jadi sakti gitu kan, gue kasih lo 2 juta. Nah itu ilmu beli namanya. Ilmu beli itu pasti ada pantangannya banyak. Contohnya nggak boleh ngelewatin di bawah jemuran, nggak boleh makan sate, nggak boleh apa segala macem. Nah kayak gitu-gitu ilmu beli, pantangannya banyak dan sewaktu-waktu bisa hilang kapanpun kalau lo melanggar nggak sengaja. Kayak gitu. Jadi ada 3 tuh kayak tadi, disuri, keulang, leluhur, sama ilmu beli. Kalau nggak ilmu belajar tuh. Menurut gue kalau udah normal, udahlah normal aja lah. Maksud gue, cintai diri lo sendiri loh. Saat lo udah suka sama diri lo sendiri, apapun jadi gampang juga. Karena lo pede sama kemampuan lo. Tapi saat lo pengen punya ilmu, pengen punya kelebihan dan lain-lain, ya nggak usah dipaksa gitu. Karena apapun yang dipaksa hasilnya belum tentu baik aja. Kira-kira gitu aja. Nanti mudah-mudahan ada topik menarik ya yang bisa gue bahas di sini. Dan mudah-mudahan bisa berkembang, karena banyak juga yang kepo, yang nanya juga kapan upload lagi. Mungkin nanti seminggu sekali gue pengen coba keluar kota, keluar Jakarta, atau enggak explore Jakarta ke tempat-tempat yang horor. Bukannya gue nantangin atau apa, tapi di situ gue cari knowledge yang real gitu loh. Kita kan ini kan kita belajar teori. Ini kita belajar teori. Nanti saat udah seminggu sekali udah berjalan, kita belajar praktek langsung di tempatnya. Kayak gimana sih kira-kira? Gue juga nggak tahu sih bayangannya kayak gimana. Cuman ya kita lihat aja ntar. Oke, assalamualaikum semuanya. Rahayu semuanya. Bye bye.